الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tadi mengingatkan kita bahwa betapa mulianya bulan Ramadan ini dikarenakan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Karena itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bicara mengenai ayat ini, maka langsung saja sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Andi Usman Taufan. Kepada Ustadz Andi Usman kami persilakan. Fadhal Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Khalid. Beliau ini teman sahabat waktu masih bujang ya Ustadz ya. Di Model Muda Production bersama Adam Jordan, Thomas Jorgi, Masya Allah. Jadi model banget tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa yubayyinu minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha li liqa'ihi zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi kana harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wahil fadail wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nas ila siratil mustaqim siratal ladzina namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa sholihin amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil barri. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Jemaah sekalian, ibunda semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ayah Usman. Bunda sekalian, semua agama di dunia ini mempunyai kitab yang dipandang suci bagi mereka. Semua agama. Dari orang-orang Yahudi punya kitab namanya kitab Taurat Zabur. Kitab Taurat
yang diberikan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel. Kaum Nasrani mempunyai kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya orang-orang Hindu, namanya kitab Weda. Kitabnya orang-orang Buddha, Tripitaka. Kitabnya orang-orang Cina Konghucu, Tao Peking. Kitabnya orang-orang kebatinan. Kitab ini semua dianggap suci. Ada salah satu kitab yang diturunkan oleh umat Islam, yakni Al-Qur'an. Semua para nabi yang diutus ke muka bumi diberikan mukjizat. Agar senantiasa kaumnya itu percaya kepada utusan Nabiullah. Mukjizat Nabi Musa. Allah berikan tongkat, ketika tongkat itu dilempar menjadi ular yang menelan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Tongkat itu diketok di lautan dan lautan bisa membelah menjadi dua. Namun ketika para nabi, para utusan Allah itu meninggal, semua mukjizatnya Allah tarik lagi ke langit. Untuk apa? Allah tahu. Bunda, Allah itu tahu manusia itu punya sifat yang namanya tengil. Bayangkan kalau kita pegang tongkat Nabi Musa. Luar biasa. Allah tahu semua ketika para nabinya meninggal dunia, Allah tarik semua mukjizat itu. Namun ada salah satu mukjizat yang diberikan kepada nabinya, kepada kekasihnya. Lantas mukjizat itu tidak lagi ditarik lagi ke langit. Mukjizat apakah itu? Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak lagi ditarik ke langit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Telah aku turunkan Al-Quran ke muka bumi untuk syifaun, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi sekalian orang-orang yang mukmin. Untuk apa lagi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang meyakini. Berapa banyak orang-orang yang di luar non-muslim ketika mempelajari Al-Quran, endingnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang lebih utama lagi, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, terpilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan keutamaan di antara 11 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk linnas untuk manusia. Wa yubayyinati minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa Al-Quran itu kita imani sebagai kitab yang suci? Kunaon? Karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang mengerti tentang fitrahnya manusia. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, fitrah. Ya. Al-Quran menengahi itu. Kalau engkau suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan, Al-Quran memberi petunjuk melalui jalan nikah. Al-Quran tahu tentang fitrah manusia. Jangan engkau dekati zina, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau dekati aja nggak boleh, kata Al-Quran. Al-Quran relevan. Apalagi Al-Quran kalau kita baca, kita hayati di dalam bulan suci Ramadan. Wahai para kiai, para ulama, para asyatid, para guru, para konglomerat, para pejabat, para presiden, wajib nikah, kata Quran. Kalau ada kiai yang dilarang dalam suatu kitab, dilarang nikah, saya mundur duluan dari ustadz. Dilarang menikah. Al-Quran relevan, mengajarkan kita untuk menikah. Ada juga Al-Quran mengajarkan ketika kita berpuasa, mulai dari imsak sampai ketemu maghrib baru kita boleh makan. Al-Quran mengajarkan seperti itu.
ketika kita membaca Al-Quran, yang mesti kita tuntun dalam Al-Quran itu adalah kita mesti memahami arti bacaan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana kita tahu itu jalan yang benar dan itu jalan yang salah sementara kita membaca Al-Quran tidak pernah tahu apa arti dan maksud bacaan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yuk ikuti apa kata Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget ibu-ibu. Puasa jadi kerasanya kayak nggak puasa ya Bu ya. Memang harusnya gitu, kalau bulan Ramadan itu lemes-lemes sedikit biasa. Tapi jangan dibawa lemes, apalagi dibawa males ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Waduh, ya Ibu silakan deh. Nama dan pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Mushola Al-Muhajirin, Pilia 2, Bekasi Utara. Pertanyaannya adalah, mengapa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran? Jadi kenapa segala aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan, di antaranya di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi, seluruh makhluk yang ada baik yang di langit maupun di bumi, semua berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya Al-Quran, seluruh makhluk tunduk kepadanya. Terus apalagi kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Yang mana pada malam itu ketika kita sholat satu waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustadz mic-nya boleh dinaikin sedikit Ustadz. Iya, iya. Jadi ketika kita melakukan amal kegiatan di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di bulan suci tersebut, Allah lipat gandakan pahala ganjaran daripada amal ibadah tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bu, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad aja selama bulan Ramadan itu lebih dekat sama Al-Quran, ya, itu lebih rajin itu membaca Al-Quran, begitu jadi dengan para sahabat. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Aku cinta Nabi? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, tentunya kita mau coba tuh ikutin semua akhlak baiknya beliau. Betul apa betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Gimana mau jadi pribadi yang punya akhlak Al-Quran kalau kita nggak deket sama Al-Quran? Bulan Ramadan bulan yang paling pas Bu. HP-nya tinggalin dulu. HP-nya tinggalin dulu. Baca Quran dulu. Bangun tidur baca Quran apa lihat HP? Bener-bener ya ibu-ibu. Jadi ada gini Mas David. Ada dua yang bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama syafaatnya Al-Quran. Ketika kita masuk ke alam kubur, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika matahari berada sejengkal di atas kepala kita, Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Dan terutama
akan diberikan kita syafaat menuju syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma dua yang bisa memberikan syafaat, Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi dan juga syafaat Al-Quran ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi, dan nanti abis ini kita akan dengerin lagi guru-guru kita untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka menambah khasanah keislaman kita. Tentunya hanya di sini di program Cahaya Hati Indonesia.